يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب الريانا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat
yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa istiqamah menghidupkan majlis-majlis ilmu dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sehat afiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Ila an qala wal magalatu sabi'atu asyrah. Magalah yang ke-17. Qala Ahnaf bin Qais rahimahullah ta'ala hina su'il ma khairu ma yu'tal abdu, qala aqlun ghariziyun, qila fa illam yakun, qala adabun soleh, qila fa illam yakun, qala sahibun muwafiq, qila fa illam yakun, qala qalbun murabit, qila fa illam yakun, qala tulus sumut, qila fa illam yakun, qala mautun hadirun. Pada makalah yang ke-17 ini berkata Al-Ahnaf bin Qais, beliau ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan ma khairu ma yu'tal abadu, anugerah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu berupa apa? Anugerah yang terbaik yang datang dari Allah kepada hambanya berupa apa? Qala, maka beliau menjawab, aqlun ghariziyun ay tabi'i. Anugerah yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya adalah akal. Akal. Karena akal itu condong untuk melakukan kebaikan. Ini akal. Ay tabi'iyun. Qila fa illam yakun. Lalu ditanya lagi, apabila tidak ada akal, ternyata Allah Ta'ala tidak memberikan kepada orang tersebut akal, qala adabun soleh, maka anugerah yang terbaik adalah adab yang soleh, sopan santun yang baik. Apa itu adab yang soleh? Ma'rifatu ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata. Adab yang soleh itu adalah mengetahui sesuatu yang membedakan seluruh kesalahan. Ya, dengan adabnya yang baik, adabnya yang mulia, bisa mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Kalau dia tidak ada akal, ya tetap pertama anugerah yang terbaik adalah akal pikiran yang waras, yang sehat. Dan alhamdulillah kita semua masih diberikan akal pikiran yang sehat. Alhamdulillah. Nah, jikalau Allah Ta'ala tidak memberikan akal pikiran yang sehat, apakah anugerah yang terbaik? Adab yang soleh. Lalu ditanya lagi, qila fa ilam yakun, kalau Allah Ta'ala tidak memberikan kepada hambanya adab yang soleh, apalagi? Qala sahibun muwafiq, teman yang setia. Teman yang setia. Karena teman yang setia, teman yang baik akan mengajak temannya menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila fa ilam yakun,
Lalu ditanya lagi, jika teman baik juga enggak ada, tidak diberikan oleh Allah, apalagi? Qala qalbun murabitun. Kalau teman baik juga enggak ada, maka anugerah yang terbaik adalah qalbun murabit, hati yang sabar. Sabar atas musibah, sabar melakukan amal ibadah, dan juga sabar menahan diri dari perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila fa ilam yakun, kalau enggak sabar juga, kalau kesabaran itu enggak ada, qala tulus sumut, menjadi orang yang pendiam, diam yang panjang, artinya pendiam, enggak banyak omong yang tidak bermanfaat. Qila fa ilam yakun, kalau tidak bisa diam juga, apa anugerah yang terbaik? Qala mautun hadir, maka yang terakhir enggak bisa diam, tidak diberikan oleh Allah sifat pendiam, maka anugerah berikutnya adalah mautun hadir, maka lebih baik mati baik wis. Sebab apa? Matinya itu lebih bermakna daripada hidupnya. Orang hidup kok temannya enggak ada yang baik, semua temannya buruk-buruk, semua temannya ahli maksiat. Orang hidup kok akhlaknya enggak mulia, kok akhlaknya enggak baik, ya sama orang tua ngelawan, sama siapapun ngajak gulat, naudzubillahi min dzalik. Punya hati pun enggak ada rasa sabarnya, mendapatkan rezeki yang sedikit gelendeng, apalagi tidak diberikan rezeki oleh Allah, sewot-sewot, segala macam binatang metu kabeh, naudzubillahi min dzalik. Sudah begitu akal pikirannya error maning. Ya, wis akal pikirannya error, ora duwe batur sing baik-baik, atine beli gelem sabaran, wis mengkonon beli gelem meneng, ngomong bae, nyerocos bae. Ya. Maka orang yang seperti itu tidak ada kebaikan. Ya, dikatakan mautun hadir sudah. Ya, kalau sudah enggak ada kebaikan-kebaikan yang disebutkan tadi, maka lebih baik mati. Artinya apa? Matinya itu lebih baik daripada hidupnya yang dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ini mempunyai banyak pendukung untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dengan akal pikiran kita. Kalau akal pikiran kita waras, maka niscaya akan mengajak kita semua untuk beribadah, untuk melakukan amal soleh, amal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya teman yang baik, insya Allah akan mengajak kita rajin ibadah, mencegah kita dari perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya hati yang sabar, insya Allah kita semua bisa istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dodok ning pengajian pegel ya pegel, ya tapi ya sabar, demi pahala, demi ridhone Gusti Allah. Menahan diri dari perbuatan dosa, pengen mah cangkem ki bobat baik, pengen mah cangkem ki gibah baik, tapi ya ditahan, sabar, menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita diberikan ujian musibah, sabar, karena di balik ujian akan ada banyak sekali ampunan-ampunan dari Allah dan hikmah-hikmah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dengan ujian tersebut diri kita semua akan semakin dewasa,
Bisa jadi dengan ujian tersebut derajat kita semua diangkat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga akal pikiran kita yang masih waras dijaga. Ya, aja wong wis waras-waras digawe sedeng. Priben carane mabok-mabokan. Oh ya, nguntali pil koplo, pil apa maning. Wah, aku narane wong waras digawe edan gunku. Ya, wong edane bepen waras. Kin wong waras pengen edan. Naudzubillahi min. Nah, sehingga akal pikiran, hati yang sabar, teman yang baik, ya, kemudian kita tidak berbicara kecuali yang manfaat dunia maupun akhirat. Itu merupakan anugerah-anugerah yang terbaik, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk kita syukuri dan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Babus Subai, bab yang ketujuh. Wa fihi asyratu mawaid. Di dalam bab yang ketujuh ini ada 10 nasihat. Khamsatun akhbar, 5 diantaranya adalah hadis-hadis Nabi. Wal baqi athar, sisanya adalah athar, ucapan para sahabat, ucapan para alim ulama. Kemudian al-magolatul ula, magola yang pertama pada bab yang ketujuh ini, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa syabun nasya'a fi ibadatillah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu dam'an min khasyatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid idza kharaja hatta ya'uda ilaih wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sanat yaminuhu wa rajulani tahaba fillah wastama'a ala dhalik waftaraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullaha ta'ala. Magola yang pertama ini datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sab'atun nafarin, ada 7 manusia, yudhilluhumullah, Allah Ta'ala akan memberikannya perlindungan, memberikannya naungan, tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan ars Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungane Gusti Allah. Jadi nanti di hari kiamat ada 7 macam manusia yang mendapat naungan, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di hari itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah imamun adil, orang yang akan mendapat naungan dari Allah. Yang pertama adalah imam yang adil. Imam di sini bukan imam sholat. Imam di sini adalah pemimpin yang adil. Jadi presiden yang adil, maka di akhirat akan mendapat perlindungan, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi camat, jadi bupati, jadi kepala desa, jadi apapun yang mana orang tersebut memimpin manusia,
ketika bisa menjadi pemimpin yang adil, maka kelak di akhirat mendapat perlindungan, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau mereka para pemimpin tidak bisa adil, kira-kira oleh naungan tabli, oleh perlindungan tabli, ya boro-boro sing oleh perlindungan, sing oleh naungan bagi mereka yang menjabat, yang menjadi pemimpin yang adil, memimpin rakyatnya dengan adil, bisa mensejahterakan rakyat, bukan hanya memperbesar perut sendiri. Kin mau weteng dewek po sing gede, wetenge rakyat kempes-kempes, ya naudzubillahi min. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, sehingga para pemimpin kita kelak di akhirat mendapat naungan, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, berusahalah untuk menjadi pemimpin yang adil, insya Allah. Yang kedua, yang mendapat naungan dari Allah, syabun naswa'a fi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang tumbuh besar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang tumbuh besar dalam keadaan ibadah. Kenapa pemuda? Karena pemuda ini hawa nafsunya lagi besar-besarnya, lagi menggebu-gebu. Ya, singarane wong nom iku ya pengennya nongkrong, pengennya jalan-jalan, pengennya happy-happy. Malu ketika duduk di majelis ilmu. Isin pendate nganggo kopiah, nganggo sarung lo, kayak wong tua baik, kayak bocah sunat baik. Ya, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan pemuda yang tumbuh besar ibadah kepada Allah, kelak pemuda tersebut akan mendapat perlindungan, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita yang muda yang mudi mendapat naungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu dam'an min khasyatillah. Yang ketiga yang mendapat naungan dari Allah, mendapat perlindungan dari Allah adalah seseorang yang mengingat Allah, zikir kepada Allah dalam keadaan sendirian, ya khalian, sendiri. Lalu setelah itu fafadat ainahu, sampai kedua matanya meneteskan air mata, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah beli dodok dewekan, dikiran, istighfar, solawatan, bari nangis go? Pernah tak beli? Iya dah, paling laka duit nangis ya si Roma. Orang ada duit tahu nangis. Ayah, pendate durung pernah ya kudu pernah. Ya, jare Kanjeng Nabi, fa'ilam tabgi fatabaka. Kalau enggak bisa menangis, wis bagen nangis-nangisan bae dikit. Asal dewekan. Ya, bukan di tempat yang ramai seperti ini. Kenapa? Takut kecampur dengan ria. Wah, pura-pura nangis. Ya, barangnya mau barangnya gunuh. Ya, kalau di depan orang banyak takut ria. Kira-kira dodok dewekan tengah wengi, tak sembayang tahajud, dikiran. Ya, kita istighfar sambil mengenang, mengingat dosa-dosa kita, maksiat kita. Ya, begitu banyak dosa kita, jangan-jangan nanti di akhirat kita akan diadab, lalu takut kepada Allah.
ya merinding, nangis, meneteskan air mata. Maka orang yang seperti itu kelak di hari kiamat akan diberikan naungan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau belum pernah, minimal pernah sekali. Ya, minimal pernah sekali. Menangisnya bukan karena urusan dunia, bukan, tapi karena takut ning Gusti Allah. Kita bayangkan ibadah kita, jangan-jangan semua ibadah kita ditolak oleh Allah. Ya, engkau ning kuburan priben, engkau ning akhirat nasibe priben. Ya, pendate ibadah kita kabeh ditolak ning Gusti Allah. Jangan-jangan dosa-dosa kita belum juga diampuni oleh Allah. Ya, engkau ne priben bakal ditimbang. Aja luwi abot amal keburukan. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga dengan begitu kita akan merasa takut, ya, wedi ning Gusti Allah, sampai meneteskan air mata dan kelak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya yang keempat, warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid, yang mendapat naungan dari Allah. Yang keempat adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Artinya hatinya selalu terikat dengan solat, ya, terikat dengan solat, senantiasa mengingat solat dan tidak pernah meninggalkan solat, terutama solat lima waktu. Idza kharaja hatta ya'uda ilaihi, ketika keluar dari masjid, ya, untuk urusan dunia yang diingat adalah masjid, jangan sampai meninggalkan salat. Ingin bersih-bersih terhadap masjid tersebut, ingin meramaikan masjid, ingin merapikan masjid dan lain sebagainya. Al-muhim hatinya terikat dengan masjid, dengan salat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kelak akan mendapat naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin, yang mendapat naungan dari Allah kelak adalah orang yang sedekah dengan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Sedekah wajib itu seperti zakat atau nazar, itu wajib. Tapi sedekah di sini adalah sedekah sunnah. Ada yang minta, ana sing jaluk los, ya, sedekah sunnah. Orang yang bersedekah dengan sedekah sunnah, fa'akhfaha, lalu dia menyembunyikan sedekahnya itu dari pandangan manusia, falam ta'lam shimaluhu ma sunat yaminuh, sampai-sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kirinya. Ya, artinya sedekahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Embu sedekah tengah wengi, ya, embu tiba-tiba engkau bengi jam loro tekaning umai kita ngupai amplop pluk bae ning sur lawang. Kita embu lah anak amplop sing sapa kini yampu beli weruh. Ya, ini namanya sedekah yang tersembunyi. Orang yang sedekah seperti itu maka kelak mendapat naungan, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu dicoba, enggak harus banyak. Ya, enggak harus banyak. Enggak harus banyak, bagian amplop sing gede ga isi 10.000. Iya. Yang penting ya mengamalkan sunnah Nabi, ingin sedekah secara tersembunyi. Pun ngumai sapa bae los bebas. Ya, aja sampai ana wong weruh. Bisa beli Bu makanan gue, Bu? Bisa, paling gampang. Wah, ya kun makunu sedekah ngarep parane. Ya, seperti salah satu amalan
Ya, guru kami semua Habib Hasan Baharun ya seperti itu, ketika butuh terhadap uang, ingin membangun, amalannya seperti itu. Malam hari ya datang ke pasar dengan membawa uang. Ya maklum marane tukang beca ake pegelek. Dia turuning beca bae lali. Tengah wengi bari nongkoni penumpang semang beca kepada turuning beca ya wis. Dianjing-anjingaken ning kantonge. Tukang becane beli weruh. Ya iku arane sedekah sir, sedekah yang tersembunyi. Ya, maka salah satu syarat kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, maka syaratnya harus banyak sedekah. Insyaallah harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ki kurang apa? Wis sing kita bae. Alhamdulillah. Dilat maning mulu dan weduse wis ana durung. Dau loro kurang 5 wis sing kita kabeh. Alhamdulillah. Yang ngomong masih bagus-bagus. Iya, aja sing blesak-blesak. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang ahli sedekah, ahli sholah, ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya orang yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat adalah rajulani tahaba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Fazdama'a ala dhalik, dia berkumpul karena Gusti Allah. Ya, dua batur kayak Ipin dan Upin akrab. Ya, akrabe karena Gusti Allah, untuk saling menyemangati di dalam ibadah kepada Allah. Ya, bukan menyemangati untuk berbuat dosa, bukan, tapi senang karena Gusti Allah, senang kepada orang lain karena ingin menggapai ridho Gusti Allah. Kumpulnya karena Allah. Waftaraka alaihi, bahkan sampai berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti itu kelak mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi syaratnya tadi, kumpulnya karena Gusti Allah, cintanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Lalu berikutnya, rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin ila nafsiha. Orang yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang diajak oleh perempuan yang memiliki paras yang begitu cantik, ila nafsiha, untuk mendekat kepada dirinya, fa'aba, lalu dia menolak. Orang yang seperti ini keyakinannya kuat, memiliki hati yang takut kepada Allah, mempunyai hati yang alim, qalbun alimun, hati yang tahu bahwasanya dimanapun berada senantiasa dipantau, dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian diejak ning wong wadon sing paling ayu, sing paling sugih. Ya. Tapi ketakwaannya kuat, imannya kuat, fa'aba, dia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya dia mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini kelak mendapat perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang wong zaman sekin beli, ya amplopnya rada kandel begaya wis beda. Ya wis beda. Apa maning wong wadon ayu wis. Ya sing ngaran wong wadon iku fitnah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga iman Islam kita, memperkokoh ketakwaan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga 7 golongan tersebut dikumpulkan di dalam satu syair.
Ya, di dalam satu syair, faqala wa qala an-nabiyul mustafa inna sab'atan yudhilluhumullahul azimu bidhillihi muhibbun afifun nasyi'un mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi'adlihi. Ya, 7 golongan diringkes menjadi syair yang berbunyi wa qala nabiyul mustafa, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sab'atan, sesungguhnya 7 golongan, yudhilluhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah al-azim yang maha besar, bidzillihi, dengan naungannya. Siapa saja? Pertama, muhibbun, 2 orang yang saling mencintai karena Gusti Allah. Yang kedua, afifun, yang menjaga kehormatan dirinya, diajak oleh perempuan yang cantik tapi dia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, nasyi'un, pemuda yang tumbuh besar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mutasaddiqun, orang yang bersedekah dalam keadaan sembunyi. Lalu yang kelima, wabakin, orang yang menangis meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, musallin, orang yang senantiasa menjaga sholat, yang hatinya senantiasa terpaut dengan yang namanya masjid. Dan yang ketujuh, yang terakhir, wal imamu bi'adlihi, imam yang adil. Ya, kalau kita menghafal satu persatu ya mungkin sulit, maka lebih gampang menghafal yang ini. Wa qala nabiyul mustafa inna sab'atan yudhilluhumullahul azimu bidzillihi muhibbun afifun nasyi'un mutasaddiqun wa baqin musallin wal imamu bi'adlihi. 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin dan mudah-mudahan kita semuanya mempunyai ya salah satu hal-hal yang disebutkan tadi, sehingga kelak kita semuanya mendapatkan naungan, mendapat perlindungan, serta mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amina ya Allah ya Rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyah wallahu a'lam bisawab. Lalu berikutnya kita berpindah pada kitab Risalatul Jami'ah. Sampailah pada bab furudus sholah, fardu-fardunya sholat. Kalau di dalam kitab yang lain arkanus sholah, rukun-rukunnya sholat. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13, 17 dan lain sebagainya. Namun di sini tidak disebutkan ada berapa. Furudus sholah, fardu-fardunya sholah atau rukun-rukunnya sholat. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niat. Amal perbuatan itu tergantung niat. Kapan niatnya? Ketika kita sholat, niatnya adalah muqtarinan bifi'lihi, berbarengan dengan mengerjakan sholat. Dan niat itu harus di dalam hati. Ya, mahalluhu al-qalb, tempatnya niat itu di dalam hati. Adapun lisan kita, usolli fardul maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblah ma'muma lillahi ta'ala, itu sunnah dan fungsinya untuk membantu supaya hatinya bisa baca niat. Dan kedudukan niat di dalam sholat ini ada 3.
Ya, kedudukan niat di dalam sholat ada 3. Ada kalanya sholatnya itu sholat mutlak. Sholat mutlak itu yang gak ada namanya. Ya, yang penting sholat 2 rakaat. Kepengen sholat, ya wis kari sholat baik. Kalau sholatnya ini sholat mutlak, maka yang wajib baginya hanya 1, yaitu qasdul fi'li. Yang wajib baginya hanya 1, yaitu qasdul fi'li. Apa itu qasdul fi'li? Lafad usolli. Jadi tiba-tiba ning omah daud kasih majelis pengen sholat, embu sholat apa? Ya wis sholat mutlak arane. Cukup dengan qasdul fi'li saja niatnya. Cukup dengan usolli. Hatinya membaca usolli Allahu Akbar. Ya cukup usolli saja. Kalau sholatnya itu sholat mutlak. Yang kedua, jikalau sholatnya itu sholat sunnah, ada sunnah tahajud, sunnah witir, sunnah duha, sunnah pemaning, sunnah hajat, sunnah pemaning, istikharah, istisqa, wis pokoknya segala macam sholat sunnah. Maka yang diwajibkan hanya 2. Yang pertama qasdul fi'li. Yang pertama qasdul fi'li, dan yang kedua ta'yin. Qasdul fi'li berupa usolli, dan ta'yinnya ditentukan sholatnya itu sholat apa. Kalau sholat duha berarti cukup usolli duha Allahu Akbar. Kalau sholatnya tahajud, usolli tahajud Allahu Akbar. Paham li bu? Lah jingga pakai rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala, itu semua tidak wajib. Ya, ini berbicara yang wajibnya saja. Jadi kalau sholatnya sunnah mutlak cukup usolli Allahu Akbar. Kalau sholatnya sunnah, duha, tahajud dan lain sebagainya, maka cukup usolli dan tentukan sholat apa. Misalkan sholat tahajud, usolli tahajud Allahu Akbar, cukup. Ya, bukatan niat kumplit kedawan kah mengkonon baik tetap sah. Ya, tetap cukup. Dan yang ketiga, apabila sholatnya itu sholat wajib seperti maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maka 3 yang harus diniati. Yang pertama qasdul fi'li, usolli. Kemudian ta'yin, sholatnya sholat apa? Sholat maghrib, sebutkan maghribnya. Sholat isya, sebutkan isyanya. Sholat subuh, sebutkan subuhnya. Dan yang ketiga fardiyah, fardunya harus disebut. Contoh sholat maghrib, usolli fardhol mahribi Allahu Akbar, cukup. Usolli fardhol mahribi Allahu Akbar. Isya, usolli fardhol isya'i Allahu Akbar. Subuh, usolli fardhos subhi Allahu Akbar. Itu sudah cukup. Kalau mau komplit ya nggak apa-apa, lebih bagus. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya bokat baca niat ning atine kedawan, akhirnya berantakan, was-was. Wis sing cendek bae ya mengkonon. Kalau sholatnya wajib cukup 3, usolli, kemudian sholatnya disebutkan dan fardunya dibaca. Maghrib, usolli fardul mahribi Allahu Akbar, cukup. Kalau dia jadi makmum maka wajib makmuman. Ya, kalau jadi makmum wajib makmuman lillahi ta'ala. Lalu berikutnya furudus sholat atau arkanus sholat adalah takbiratul ihram ma'aniyah. Takbiratul ihram, Allah, itu namanya takbiratul ihram, takbir yang pertama.
bersamaan dengan niat, dan harus terdengar oleh diri kita sendiri. Enggak boleh tangannya baik, tidak memenuhi syarat, tapi diri kita sendiri minimal harus mendengar. Allahu Akbar. Ya, aja tangannya baik, Allahu Akbar beli kerungu. Oh ya, santer-santer ya beli kena, kok ganggu wong sejin Allahu Akbar. Oh disangka imamnya ana lorong kok ya. Tapi lon-lon baik sebatas awak dewek krungu. Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Lalu berikutnya qiraatul Fatihah bil basmalah, membaca surat Al-Fatihah sekaligus bismillah termasuk ayat. Nah, ini bagi kita yang menganut Imam Syafi'i. Ya, adapun sebelah buwong sejen buwong basmalah beli wajib wis sapajar kono. Ya, sing penting kula sampean ajak lalen dengan bismillah. Wa tasydidadil arba'asyrah, dan juga hati-hati baca surat Al-Fatihah, di situ ada tasydidnya. Ya, semuanya ada 14 dibaca. Ayat tasdidnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumid. Itu tasdidnya harus dibaca. Wa ikhrajidh dhad minadh, dan mengeluarkan huruf dhad dari dha. Walaysa fil Fatihah dhaun, karena pada surat Al-Fatihah tidak ada huruf dha, yang ada huruf dha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, bukan dha, bukan waladha, bukan, tapi huruf dhad. Kemudian summa ruku, lalu ruku. Wajib ayan haniya bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi. Ruku kalau bisa lurus, ya, kalau bisa lurus, ya, kalau nggak bisa, kalau lurus sakit ya wis beli papa. Kalau bisa lurus. Wayat ma'innu fihi, dan juga tumakninah. Tumakninah ini termasuk rukun. Ya, ruku agak lama sedikit, sujud agak lama sedikit, ya, mandeg, ya, mandeg sedelat, itu namanya tumakninah. Wujuban hatta taskuna a'dha'uhu, summal i'tidal, kemudian i'tidal, bangun dari ruku. Oh ya, ngenteni sedelat aja langsung sujud. Lihat, tas tangis sing ruku, i'tidal sedelat langsung sujud aja, tapi mandeg sedelat, tumakninah. Wayat ma'innu fihi wujuban, summa sujud marotain, lalu sujud 2 kali. Wal julus baina sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud. Wayat ma'innu wujuban fil kul, dan masing-masing wajib tumakninah, wajib mandeg sedelat. Wayaf al baqiyar rakaat kadzalik, lalu melakukan sebagian rakaat yang lainnya sama seperti itu. Ya, jadi sujud harus ada tumakninah, rukun harus ada tumakninah, i'tidal harus ada tumakninah. Wa qu'uduhu wa kadza wa tasyahudul awal, lalu tasyahud awal. Wa qu'uduhu sunnatun, dan juga duduknya itu termasuk sunnah. Wa tasyahudul akhir, dan tasyahud akhir. Wal julus fihi fardun, dan duduk pada tasyahud akhir fardun. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud wa qabla salam fardun, wassalam minas salat fardun, wa aqalu salam assalamu alaikum. Paling setitik salam menutup salat assalamu alaikum. Paling akeh assalamu alaikum warahmatullah. Beda kalau sholat janazah, harus full semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu khusus untuk sholat
janazah. Tapi kalau sholat fardu, sholat sunnah, ya salamnya yang komplit. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Minimalnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah dosa kita diampuni oleh Allah, yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang barokah, keturunan yang soleh-solehah, selamat dunia kelawan akhirat. Ala hadiniya wa likulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, kurang dan lebihnya mohon beribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.